Ketika ku menyentuh relung hatimu, ku melihat jalannya sakitmu dan ceritamu. Untuk selamatkan jiwa-jiwa, ku beri rasa.
ambil waktu sejenak, mari ambil waktu sejenak. Korapa shikara labayara labasi. Korapa syakara labayara, ambil waktu sejenak, mari doa, mari doa. Syakata karalaba syaka ya baralaba sikiara laba sandara labasi. Kita karalaba syaka ya ralaba sikira laba sandara labasi. Kami percaya gelombang lawatan menyerbu bumi hari-hari ini. Terjadi gelombang kegerakan, kebangunan rohani yang luar biasa. Ada banyak orang sedang mengalami dilawat Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Hujan pertobatan sedang terjadi melanda setiap orang, sehingga di mana-mana setiap orang harus bertobat dan mengalami kehidupan yang dipulihkan di dalam Engkau. Bapa, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih buat siang hari ini atas segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang dari hari ke hari terus makin nyata dalam hidup kami. Kami berdoa, biarlah terus kami tersedia, kami diset dalam kebenaran, dan kami menjadi orang-orang yang terus berdiri atas kota kami, atas bangsa kami, atas keluarga kami, untuk menyatakan kerajaan surga di bumi ini. Kami menjadi representasi dari kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa hadirat Tuhan mencengkram kami siang ini. Kami berdoa biarlah pewahyuan firman terus mengimpasi hidup kami, memastikan didapati seluruh hidup kami. Makin hari makin terbangun, makin berakar kuat di dalam Engkau, makin berjalan tidak lagi dengan kekuatan kami, berjalan dalam kedagingan, kemanusiawian kami, tapi kami makin berjalan mengalami Tuhan terus bekerja. Tuhan makin nyata merepresentasikan dirinya lewat hidup kami, sehingga hidup kami sebagai orang benar hari-hari ini tak akan sama. Kami berdoa siang ini, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus bekerja di antara seluruh keluarga rohani yang sementara live streaming siang ini. Oh, hamba berdoa, apakah mereka di rumah, di kantor, sementara di jalan, di luar kota, di dalam kota, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan mencengkram setiap kami, sehingga kami terus bersama-sama diselaraskan dalam pewahyuan firman-Mu untuk membawa kami. Oh, hidup kami tak akan sama. Firman-Mu bekerja menerobos setiap hati, setiap kami. Siapapun yang mendengar, kami percaya terjadi perjumpaan ilahi, terjadi pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga mereka mengalami kehidupan yang dipulihkan di dalam Engkau di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, luar biasa, terima kasih siang hari ini. Anugerah-Mu menempatkan kami tetap ada, tetap sukacita, tetap bergairah, tetap semangat ada hari ini. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jaringan bagus, semua keluarga rohani yang ada mendengar dengan baik, menerima firman, menerima impartasi Roh Kudus yang sudah tersedia bagi kami, siap mendownload firman, mengajar kami, melatih kami, dan mendidik kami setiap saat dan setiap waktu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa intervensi surga ada di sini buat kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Siang hari ini kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom seluruh keluarga rohani. Oh, sungguh sukacita Tuhan yang menuntun dan membawa kita ada di titik ini. Hari ini saya percaya dari waktu ke waktu Tuhan akan terus memimpin kita dan menuntun kita sebagai gereja yang menang di bumi. Sebagai gereja, ingat, bukan bangunan, tapi per individu, per orang. Oh, adalah gereja yang menang di atas bumi, menang dari segala masalah, menang dari segala tantangan, menang dari segala apapun yang coba menghentikan langkah kaki kita, yang coba mendistrak perjalanan kita. Yang kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Yang kita tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat itu menyertai kita. Kita akan melihat bagaimana gereja yang bergerak di dalam pengetahuan pewahyuan firman. Kemarin Imam sudah bicara, ada 8 manfaat berjalan di dalam pewahyuan. Maka hidupmu tak akan sama. Itu sebabnya mari terus tersedia. Karena pada waktu masa-masa pewahyuan firman, pengetahuan pewahyuan datang dengan baik, akan terjadi restorasi besar-besaran, akan terjadi pertobatan. Karena itu saudara, firman datang mengoreksi kita. Firman datang untuk supaya menyatakan kesalahan kita, sehingga ada kesempatan untuk kita berubah di dalam Dia. Katakan amin.
Mari siang hari ini kita akan lanjut di judul yang berikut, tema yang berikutnya, saudara, yaitu masa-masa pertobatan. Kita kemarin sudah belajar tentang masa-masa pengetahuan firman, masa-masa pewahyuan, sehingga gereja makin sadar, gereja makin mengerti, tidak berjalan biasa, tidak berjalan merasa masih disertai Tuhan, tapi seluruh hidup kita sudah berjalan, bahkan melewati hari-hari kita yang dilakoni sebagai sebuah kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Firman menjadi begitu familiar dan hati kita begitu terselubung, hati kita begitu tertutup oleh banyak hal secara lahiriah hari-hari ini. Itu sebabnya pastikan masa pewahyuan firman di era kebangunan rohani akhir zaman, hari-hari ini Tuhan merindukan gereja makin bersih, gereja makin kudus, makin suci. Karena orang benar makin benar, kita berkata, orang jahat makin jahat, yang kudus makin kudus. Karena itu saudara, mari siang hari ini kita percaya ketersediaan hati kita akan sangat memastikan engkau menerima pewahyuan firman dan mempromosikan hidupmu memiliki kehidupan yang punya kualitas berbeda dari sebelumnya. Amin, saudara. Mari hari ini, saudara, kita belajar bersama-sama dari masa-masa pertobatan. Kita perhatikan di tahap ini, saudara, masa-masa pertobatan ini. Perhatikan, saudara, kita baca bersama-sama di Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3, 19-20. Sebentar. Oke, sudah dapat? Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20. Jika sudah mendapat, kita akan membaca firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 20. Perhatikan, saudara. Kisah Rasul pasal 13 ayat 19 sampai 20. Oke, kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin, saudara. Dan baik-baik, saudara, pewahyuan akan jalan-jalan kebenaran ini, jalan kebenaran ini, pekerjaan dan sifat Roh Kudus akan membawa perubahan yang drastis dan dari pihak gereja. Jadi gereja akan mengalami perubahan yang luar biasa ketika jalan kebenaran itu disingkapkan. Pewahyuan firman membukakan kepada kita, tersingkap bagi kita, pengertian datang, sehingga, saudara, sifat-sifat Roh Kudus di mana akan membawa kita dalam sebuah perubahan yang luar biasa. Sifat-sifat Roh Kudus itu apa? Perhatikan di Galati pasal 5 ayat 22. Itu akan terus bekerja memastikan kehidupan kantong anggur yang baru, bukan kantong anggur yang lama. Yang kita harus pastikan dan sadari, jangan, saudara, firman Tuhan berkata, kalau kantong anggur yang lama kita isi dengan anggur baru akan terkoyak. Itu sebabnya, saudara, mari pastikan kantong anggur yang baru terjadi. Saya percaya ketika kita meresponi Tuhan, kita berubah dengan baik-baik, hidup yang dibenahi, hidup yang terus akurat, dengan berani berkata setiap pribadi, per orang, per individu, sebagai gereja Tuhan yang hidup hari-hari ini berkata dengan berani, aku mau berubah, bukan sebaliknya. Dengar baik-baik, kita berkomitmen, aku mau berubah, bukan sebaliknya tidak berubah, dan terus menjalani kehidupan yang agamawi, penuh kepalsuan, belum bisa melihat, belum bisa mengalami di mana bebas, merdeka, karena kebenaran datang,
terjadi kelepasan, terjadi pembebasan. Jangan menjalani kehidupan kekristenan yang biasa-biasa. Katakan amin. Amin, saudara. Kita perhatikan datangnya pengetahuan, pewahyuan firman. Ya, sorry ada gangguan sedikit. Sebentar, saudara. Ya, perhatikan datangnya pewahyuan firman. Perhatikan saudara, datangnya pewahyuan firman akan membawa terang. Perhatikan baik-baik, membawa terang dalam hidup kita. Seperti saudara melihat saat ini, cemerlang, kinclong. Artinya tidak ada bagian yang gelap dalam hidup kita. Karena terang itu datang menerangi semua sisi-sisi gelap dalam kehidupan kita. Mulai terkoreksi karena pewahyuan datang, firman datang. Maka tidak ada pilihan bagi kita untuk kita memutuskan secara pribadi berkata, aku mau berubah, aku mau diselaraskan, aku mau terus dibenahi dari hari ke hari. Karena ketika firman pewahyuan itu datang, artinya tujuan Tuhan adalah membawa hidupmu makin bersih, dikuduskan, makin disucikan, selaras dengan firman-Nya. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya saudara, perubahan ini harus disambut. Saudara harus sadar sungguh-sungguh bahwa berubah itu adalah pilihan. Berubah itu tidak bisa dipaksa. Kita tidak bisa terus meneruskan perjalanan kehidupan rohani yang penuh kepalsuan. Ya, kalau kita masih kecewa, terus kecewa. Ya, kalau kita kepahitan, kecewa dengan orang, terus kecewa. Dan firman terus jalan. Tetapi firman itu tidak bisa mengubah kehidupan kita. Baik yang mengatakan, apalagi yang familiar spirit. Itu perkataan Allah. Saya manusia, saya tidak mungkin bisa melakukan itu. Sehingga kita terus melakoni kehidupan, tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni. Dan kita membawa kehidupan penuh konflik batin. Dan bagi mereka ini adalah satu hal yang normal. Saya bilang ini tidak normal. Karena ketika firman datang, pewahyuan datang, akan menyinari hidup kita. Maka orang yang hidup di dalam roh, yang mau berubah dari hari ke hari, dia tidak akan pernah berdiam dan tenang. Karena Tuhan akan terus firman yang datang itu pergi melaksanakan tujuannya dan tidak akan kembali tanpa membawa hasil. Katakan amin. Walaupun saudara memang pilihan untuk berubah itu ada pada kita, saudara respon atau tidak, tapi Roh Kudus akan terus mendesak untuk memastikan seluruh hidup kita diset di dalam kebenaran. Sekarang pilihan ada pada kita, mau berubah atau tidak. Dan jika Roh Kudus berkali-kali datang untuk memberesin kita, membenahi kita, mengingatkan kita hal-hal yang harusnya berubah dengan baik-baik, kita mengeraskan hati, Roh Kudus undur. Ikabot, kemuliaan akan undur dari hidup kita. Dan seringkali orang menciptakan berbagai sensasi, merasa masih disertai Tuhan, merasa masih diurapi. Ya, banyak orang semua bisa bicara firman, banyak orang semua bisa berdiri. Tapi dengar baik, engkau bergerak dalam kehidupan, tapi hukum dosa dan maut. Karena di dalamnya engkau digerakkan oleh kedagingan. Karena ikat, engkau tidak dilepaskan. Engkau tidak melepaskan diri ketika firman datang, pewahyuan datang. Menjadi sarang penyamur, pembersihan gereja yang bagian pertama. Next kita lanjut saudara. Perhatikan, itu sebabnya saudara, perubahan harus disambut baik. Amin. Disambut baik. Saudara harus menyangkal. Saudara ingin hidupmu terus orang-orang yang ditandai, yang sungguh-sungguh hidup benar hari-hari ini, tidak lagi bermain-main, tidak sekedar menjadi orang anggota gereja, menjadi orang yang sekedar member seperti layaknya member. Saudara, kalau saya dapatkan keuntungan saya mau bekerja, kalau saya tidak mendapatkan keuntungan saya tidak perlu. Oh dengar, bukan seperti itu. Kita harus sadar keterhubungan kita dengan Bapa. Amin saudara.
Keterhubungan kita dengan Bapa akan memastikan hidup kita terus dikontrol, dikendalikan. Artinya Roh Kudus akan membawa kita dari hari ke hari. Roh Kudus akan men-set seluruh kehidupan kita. Amin, saudara. Karena itu perubahan tidak lagi menjadi sesuatu proses yang menyakitkan. Dengar baik-baik, mengulangi. Perubahan tidak lagi menjadi sebuah proses yang menyakitkan. Karena kenapa? Perubahan akan menjadi satu bagian yang menyenangkan. Kita akan selalu berkata, aku aku memiliki roh yang lemah lembut, mau dibentuk, mau berubah. Karena itu akan sangat menyenangkan. Karena berkat-berkat Allah akan dicurahkan, akan mulai datang dan berdatangan memenuhi seluruh hidup kita. Maka saya percaya tidak ada pilihan lain. Jika saudara merasa menyakitkan, artinya sebenarnya saudara tidak sadar, saudara tidak mau untuk alami bagaimana kehidupanmu terus diset dalam kebenaran. Tetapi melakoni kehidupan yang biasa, Kristen agamawi, Kristen firman sudah jadi familiar spirit. Toh orang lain juga banyak tidak berubah, harus tampil beda. Mengulangi sekali lagi untuk kita di rumah, mari terus upgrade hidupmu. Hidup kita terus diselaraskan dalam kebenaran. Karena, perhatikan, pengetahuan firman sedang terjadi. Pengetahuan firman terus dicurahkan di dalam hidup kita sebagai hujan awal yang jatuh ke bumi untuk melembutkan tanah. Perhatikan baik-baik. Sebab pengetahuan firman, ya saudara, dilihat sebagai hujan awal yang jatuh ke bumi untuk melembutkan tanah. Tujuan dari hujan awal adalah untuk membantu memisahkan. Perhatikan baik-baik. Untuk membantu memisahkan tanah yang belum ditanami untuk dibajak. Di Hosea 10 ayat 12. Coba kita lihat Hosea 10 ayat 12. Haleluya, Roh Kudus tolong kami. Hosea pasal 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, perhatikan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Katakan amin, saudara. Ada banyak bidang dalam kehidupan kita, itu harus kita sadari. Kita harus introspeksi hidup kita yang perlu dipisahkan dari bidang-bidang yang tersembunyi, yang harus dibukakan kepada terang, dan firman-Nya harus diizinkan masuk dan merestorasi seluruh kehidupan kita. Bidang mana? Saudara, seringkali orang tidak bisa melihat sampai ke dalam hati kita, bukan? Itu adalah satu bagian yang orang lain tidak tahu, tapi yang tahu hanya engkau sendiri. Misalnya contoh, kalau engkau masih kecewa, engkau yang tahu apakah engkau masih kecewa atau sudah tidak. Karena ukuran pengetahuan firman, pewahyuan firman datang, itu menjadi terang yang menerangi seluruh hidup kita. Mau atau tidak, suka atau tidak, saudara dan saya harus memilih untuk berubah atau terus hidup dalam kepalsuan. Katakan amin. Perhatikan, dua jenis pertobatan. Perhatikan, pertobatan bukan hanya sebagai sebuah aspek pengakuan dosa. Kita mengaku dosa, ya, dan setelah kita mengaku dosa, kita merasa tindakan kita untuk berbalik dari apa yang tidak berkenan kepada Allah dan memilih suatu gaya hidup yang memuliakan dan berkenan kepadanya. Jadi perhatikan saudara, jangan hanya sebagai sebuah pengakuan. Perhatikan baik-baik. Jangan hanya sebagai sebuah pengakuan. Amin, saudara. Tapi kita sungguh-sungguh berbalik dari apa yang tidak berkenan. Ulangi sekali lagi, mengulangi. Dari apa yang tidak berkenan, berbalik dari semua hal yang tidak berkenan kepada Allah. Lalu saudara memilih satu gaya hidup, perhatikan, untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Pertobatan perhatikan, ingat, bukan sekedar sebuah tindakan seperti tadi Mam katakan, sebuah pengakuan, tetapi suatu gaya hidup. Ingat baik-baik, pertobatan bukan sekedar suatu tindakan, karena tindakan tanpa satu sikap yang jelas, yaitu suatu gaya hidup yang akan kita tunjukkan, kita praktekin, orang bisa melihat buah pertobatan itu. Maka saudara, sebenarnya kita sedang, perhatikan saudara, hidup kita tidak jelas, kita masih terus melakoni kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perhatikan,
menanamkan suatu sikap untuk, perhatikan, seharusnya kita bangun begitu kita mengakui kita alami satu pertobatan, kita bertindak dan kita membangun gaya hidup yang tadinya salah, yang tadinya tidak benar, suka mudah tersinggung, mudah kecewa, kita ganti dengan firman Tuhan, pola kebenaran, mampu untuk menerima semua dan percaya bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan ada tujuan yang hari ini kita belum mengerti, tetapi Tuhan akan bekerja. Latih diri kita, taklukkan diri kita, buah Roh Kudus. Yang keberapa itu? Penguasaan diri, sabar, kasih kita harus diperbesar, kapasitasnya harus diperluas sehingga kita tidak mudah melihat orang sudah ditolong, misalnya contoh melupakan kebaikan. Jangan saudara, hak untuk selanjutnya saudara, engkau sudah menerima upah. Kalau engkau menuntut artinya engkau kehilangan upah. Karena ketika engkau menolong seseorang, artinya itu perbuatan baik yang mencerminkan perbuatan Bapa kita yang baik. Engkau akan mendapatkan upah. Tidak usah diungkit-ungkit. Katakan amin. Katakan amin saudara. Perhatikan, dua jenis pertobatan. Yang pertama adalah pertobatan dari dosa-dosa. Perhatikan, pertobatan dari dosa-dosa. Dan yang lain, perhatikan, pertobatan dari dosa-dosa. Pertobatan dari dosa-dosa ini bicara tentang tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan setiap hari. Itu sebabnya tidak cukup pengakuan, tetapi kita harus mengubah gaya hidup kita, harus makin diselaraskan. Karena itu kita dibenahi, dan ketika gaya hidup yang sudah terprogram dalam otak kita, gaya hidup kita yang tidak sesuai firman diubah, itu tidak enak. Karena itu kehidupan yang tidak akurat dan akan selalu membuka celah. Muncul masalah ini, muncul masalah itu, muncul masalah ini. Karena hati kita tidak diset di dalam kebenaran. Karena hidup kita tidak diset dalam kebenaran. Kenapa suami istri tidak bisa menjadi pasangan yang profetik dari hari ke hari, tidak bisa makin dalam makin mengasihi? Karena semua dengan gaya hidup tidak mau takluk dan tunduk pada kebenaran. Istri dengan dia punya, suami juga dengan dia punya. Kalau keluarga itu menundukkan diri pada kebenaran, tidak ada masalah yang sukar dan sulit untuk diselesaikan. Tetapi di sana ada kasih Allah, ada pemulihan, ada kasih mesra. Mereka akan melihat kesempatan di mana melalui segala masalah, persoalan, Tuhan hadir dan pulihkan. Sehingga sisa hari yang dijalani ini akan dinikmati dengan penuh kebahagiaan. Karena kerajaan Allah itu bicara soal ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan bapa dengan lari dengan dia punya, mama juga, ibu dengan dia punya, anak-anak juga dengan dia punya. Dia tahu ketemunya di mana. Mungkin yang pagi keluar pagi, pulang besok pagi, dan lain-lain. Bapa juga begitu. Tidak lagi saudara, ketika kita benar-benar kembali meresponi firman dan bertobat, maka saya percaya pemulihan pasti terjadi. Katakan amin. Perhatikan saudara, itu sebabnya saudara perhatikan. Yang pertama bertobat, ya, pertobatan dari dosa-dosa. Dan yang kedua pertobatan dari pekerjaan-pekerjaan kematian. Maksudnya apa, Mam? Pekerjaan-pekerjaan kematian. Perhatikan baik-baik. Kedua aspek pertobatan ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau saudaranya bertobat dari dosa-dosa tetapi tidak bertobat dari pekerjaan-pekerjaan kematian, saudara, ini tidak akan bisa membuat hidup kita maksimal. Dengarkan baik-baik. Faktanya adalah pertobatan yang benar-benar dikerjakan dari dua sisi, dua bagian ini, saudara. Bertobat dari dosa-dosa, bertobat dari pekerjaan-pekerjaan kematian, saudara. Maka saudara, kedua aspek ini adalah satu tindakan pertobatan disertai dengan benar-benar merendahkan diri, menundukkan diri, mau taat, mau setia, mau terima firman, dan tidak ada pilihan lain. Dia baca sebentar dulu, saudara perhatikan. Kita akan ikuti, amin. Mama akan jelaskan. Kita sama-sama Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 17. Ibrani pasal 12 ayat 17. Oh, Roh Kudus tolong kami ya. Ibrani pasal 12 ayat 17. Perhatikan apa kata firman Tuhan di situ. Ibrani pasal 12 ayat 17 dikatakan, sebab kamu tahu perhatikan ayat 17 dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, ya, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Garis bawahi, tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
sekalipun Alkitab dengan mencucurkan air mata. Perhatikan baik-baik. Pertobatan dari dosa-dosa, saudara perhatikan, adalah berpaling. Perhatikan sehingga engkau makin dipadatkan kita diselaraskan dalam pewahyuan firman dan pengetahuan firman. Pewahyuan ini akan membawamu, memadatkan hidupmu, makin berkembang karaktermu ke arah lebih baik. Tidak mudah terkontaminasi, tidak mudah engkau terpengaruh, tetapi tetap teguh di masa-masa sukar. Kalaupun itu proses dalam hidup kita, kita ditemukan tetap teguh karena engkau dilindungi oleh firman, engkau dibela oleh firman. Katakan amin. Perhatikan, pertobatan dari dosa-dosa adalah berpaling dari semua yang diketahui dan kebiasaan yang bersifat dosa. Apa itu? Sifat-sifat duniawi, sifat-sifat dosa, keinginan dosa. Alkitab berkata, engkau melihat dan sudah mengingini dalam hatimu. Walaupun engkau baru melihat, tapi sudah mengingini dalam hati, dosa. Kita harus bertobat, amin. Ini dinamakan sifat dosa. Perhatikan baik, mengingini sifat dosa. Perhatikan, ini dinamakan sifat dosa. Perhatikan, ini kita harus pastikan firman datang terus mempengaruhi hidup kita, mengimpasi hidup kita, sehingga kita pastikan ini sudah harus dikeluarkan dari hidup kita. Ini sudah harus dipastikan tidak lagi mempengaruhi seluruh hidup kita. Roh kita masih sudah harus dikeluarkan, sehingga kita sudah mati melihat orang. Kalau perempuan melihat memikirkan hal yang najis, sebaliknya laki-laki melihat perempuan bajunya pendek atau tidak lagi terpengaruh dan berpikir kotor. Katakan amin. Roh kita telah diciptakan baru di dalam Dia. Kemarin kita sudah bicara ketika pewahyuan datang di dalam hidup kita, manfaatnya adalah kita mengalami gambaran diri yang utuh. Kita mengalami tidak lagi tersentuh oleh dosa dan kedagingan. Karena pewahyuan firman itu mengamankan hidup kita. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan adalah sebuah bentuk dari penundukan diri, sebuah bentuk dari ketaatan. Hanya Dia satu-satunya Allah yang patut kita taati, patut kita sanjung, patut kita hormati. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mentaati Tuhan. Tidak ada lagi percampuran. Kebenaran dan keduniawian. Ya, perzinahan rohani terjadi. Kebenaran tapi juga hal dosa juga berjalan bersama-sama. Pastikan hidup kita makin bersih. Engkau tidak lagi terpengaruh. Katakan amin. Kenapa seperti itu, Ma? Karena roh kita sudah dikatakan di sini, saudara, roh kita telah diciptakan baru. Yesaya katakan, amin. Aku memberikan kepadamu roh yang baru. Itu sebabnya kita harus terus dibaharui dari hari ke hari. Roh yang baru akan membawa kita, memastikan seluruh kehidupan kita terus rindu dan haus akan kebenaran. Jangan merasa puas dengan saya sudah anak Tuhan, saya sudah melayani. Cara kita untuk memandang sebuah kehidupan kalau keluar dari kebenaran, sementara kita bersembunyi di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Manusia memang tidak lihat, tapi dengar, Tuhan melihat dan memperhatikan. Mungkin pemimpinmu tidak tahu, tapi Tuhan tahu di dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Amin, saudara. Itu sebabnya kebiasaan dosa di dalam jiwa, pikiran, akal, pikiran, perasaan, ya, kehendak, kemauan harus segera berakhir. Amin. Dan tubuh kita, artinya dalam manifestasi kehidupan, praktek hidup setiap hari, kita melakukan dosa. Akhirnya, saudara, dari keinginan, dari mata kepada keinginan, dan dibuai dengan melakukan tindakan-tindakan dosa. Berzina, apalagi, dan lain-lain. Nanti tidak usah jelaskan sedetail itu, tapi saudara tahu perbuatan dosa, kebiasaan dosa. Amin, saudara. Mari kita pastikan terus alami restorasi. Kalau masih ada pikiran, bagian-bagian dalam hidup kita yang belum diserahkan kepada Tuhan, izinkan pewahyuan firman itu menerangi seluruh hidup kita sehingga pertobatan terjadi dari kehidupan yang sia-sia, dari kehidupan yang kita lakoni sebagai sebuah kehidupan yang kita merasa tidak ada orang tahu. Tapi dengar baik, engkau akan berjalan dalam hati nurani yang tidak bebas. Hati nuranimu akan terus ada dalam tuduhan sementara engkau melayani. Dan saya percaya ini sangat berbahaya ketika engkau tidak menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh.
akan selalu menjadi sasaran tembak iblis. Kau akan terus alami bagaimana hidupmu tidak akan aman. Itu sebabnya pastikan engkau serahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Kita perlu, saudara, terus dari hari ke hari men-set hidup kita, gaya hidup kita harus cek. Bagian mana kehidupanmu yang belum belum terbenahi dari hari ke hari. Kehidupan yang mana, bagian mana. Misalnya saya sadar diri saya masih ada juga kelemahan, dan saya berjuang untuk saya terus menyelaraskan hidup saya, menyelaraskan diri saya. Ada sifat-sifat yang kedagingan, ada sifat-sifat dosa yang kadang-kadang tanpa kita sadari itu begitu mudahnya, bahkan masih berusaha. Tapi saudara, kita pastikan kita harus selalu sadar membangun gaya hidup. Amin. Membangun kebiasaan gaya hidup. Kebenaran itu harus kita terus polakan. Seperti yang sudah Mam sampaikan, mindset kita harus berubah. Gaya hidup yang tidak akurat harus diselaraskan. Amin, saudara. Karena jika tidak, saudara, kita akan selalu memberikan kesempatan kepada kebiasaan dosa untuk termanifestasi. Kemarin begitu, hari ini begitu, besok masih begitu. Artinya kita harus evaluasi. Saya belum berubah, artinya masih jalan di tempat. Firman luar biasa mungkin, tetapi saudara, kita menjalani kehidupan yang masih seperti itu. Ini kepalsuan. Kita pakai topeng, kita memakai topeng, kita penuh kemunafikan, datang pada Tuhan, kita menyembah, oh luar biasa. Tapi kita masih sulit untuk memaafkan orang, masih sulit untuk mengampuni, masih menyimpan marah, ya. Ini harus bebas, saudara. Dosa-dosa masih disimpan, masih ada terekam di bawah alam sadar kita. Saudara, kita harus pastikan tidak ada lagi tempatnya di sana, karena roh kita roh yang baru. Jangan buka celah untuk mengizinkan hal-hal itu terjadi. Amin, saudara. Kita lihat di dalam Roma. Kita ulangi lagi dalam Roma pasal 8. Ini masih pertobatan dari dosa, saudara, ya. Pertobatan dari dosa-dosa. Kebiasaan dosa ini harus benar-benar dibersihkan dari kehidupan kita. Kita lihat Roma pasal 8. Coba balik di kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 9. Perhatikan di sana Roma pasal 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat 9. Perhatikan, saudara. Alkitab berkata seperti ini. Perhatikan Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Amin. Kita tidak lagi hidup dalam daging. Kita terus dipimpin oleh roh. Kita hidup di dalam roh. Membiarkan hidup kita dituntun. Membiarkan hidup kita menyerahkan diri dengan sukarela di bawah tuntunan Tuhan. Kita hidup beroperasi dari hukum roh kehidupan, bukan lagi hukum dosa dan maut. Amin. Perhatikan. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, perhatikan baik-baik. Artinya jika orang itu tidak memiliki roh Kristus, kebenaran, ia bukan milik Kristus. Tidak beroperasinya kebenaran. Walaupun kita merasa kita dalam kebenaran, tapi kita menjalani kehidupan duniawi, kehidupan secara manusiawi, masih ada sifat-sifat dosa. Dengar baik-baik. Alkitab berkata di sini, ia bukan milik Kristus. Amin, saudara. Ayat 10, perhatikan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan. Perhatikan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging. Perhatikan, kita adalah orang berhutang, tapi bukan lagi kepada daging. Perhatikan, supaya hidup menurut daging. Perhatikan 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu mati. Saudara, tidak ada kehidupan, yang ada kematian. Perhatikan, tetapi jika oleh roh, perhatikan, tetapi jika oleh roh, walaupun mungkin saudara kadang-kadang merasa berat, merasa tidak sanggup, tidak mampu, bukankah Roh Kudus akan menolong kita? Bukankah Roh Kudus akan melatih kita? Simpel saja, sederhana, beri diri kita, relakan diri kita. Maka pada waktu kita tidak membangkitkan kedagingan kita, memanifestasikan sifat daging kita, yang ada adalah damai di hati, sukacita, damai sejahtera, memberikan semua kepada Tuhan untuk membawa hidup kita dari hari ke hari. Mungkin persoalan, mungkin masalah, kita selalu sadar ada intervensi Tuhan dalam hidup kita. Kita pun kuat aja, itu sudah anugerah, kita diberi kemampuan. Karena jika tidak, kita akan selalu meresponi dengan cara manusiawi, dengan cara kebanyakan orang. Kita menjadi marah, menjadi terpengaruh, menjalani kehidupan menjadi susah hati, tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan, merasa masalah sudah bagaikan langit runtuh.
Tapi saudara, di dalam Tuhan ada jalan keluar jika kita terus membangun hidup kita di dalam Dia. Amin, perhatikan. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Maksudnya apa, Mak? Mematikan perbuatan-perbuatan itu tadi, dosa, kebiasaan dosa yang kita berespon, akhirnya kita jadi sedih, jadi meledak, jadi emosi, bawaannya kita menjadi orang yang tidak lagi berjalan dalam tuntunan Roh, tetapi dalam tuntunan kedagingan. Orang ingat ayat 5 pasal 8, Roma katakan, orang yang hidup di dalam daging memikirkan apa yang dari daging. Ayat 8 dikatakan, orang yang hidup di dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah. Tidak dapat menyenangkan Allah karena dia lebih mengikuti keinginan daging. Mam sudah berulang-ulang ini. Next kita lihat sampai ayat 17, saudara. Mam tidak akan baca, perhatikan baik-baik. Rasul Paulus, perhatikan baik-baik. Rasul Paulus memberitakan kita bahwa kita tidak lagi berada di bawah kewajiban untuk tunduk kepada kebiasaan dosa. Kita tidak lagi berkewajiban untuk tunduk kepada dosa. Jadi kalau engkau tergoda untuk menjadi marah, menjadi emosi, itu bukan kewajibanmu. Kewajibanmu adalah mentaati Tuhan. Padamkan, saudara harus bisa mengatasi semua hal-hal yang datang menyerang kita. Karena, dengar baik-baik, dalam proses kehidupan berjalan, kita masih menghadapi semua ini. Menghadapi orang-orang yang kita juga masih mungkin oleh karena keadaan kita bisa ada di dalam kondisi itu. Kita jadi, kondisi itu mempengaruhi kita. Tapi dengar, kalau engkau dibangun dalam Roh, engkau mampu dan sanggup menguasai diri. Engkau tidak akan dikuasai oleh keadaan itu. Sebaliknya kita menguasai kondisi itu. Sehingga hati kita tetap stabil. Kita tetap memiliki hati yang terus berkobar-kobar, masih terus berdoa, masih terus penyembahan. Karena hati kita harus dijaga, amankan hidup kita. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara, paling kita perhatikan di sini adalah kewajiban kita untuk terus memastikan hidup kita dijaga, hidup kita terus diselaraskan. Karena kesadaran akan Tuhan itu terus terbangun di dalam kita ini, terekam di dalam kita. Kita memilih hidup dalam daging atau dalam Roh. Ketika saudara terus men-set hidup dalam kebenaran, engkau akan berkata, saya mentaati Tuhan, apapun itu, saya akan mentaati Tuhan. Kenapa? Karena oleh Roh Kudus, engkau akan dimampukan dan disanggupkan sehingga menjalani kehidupan di dalam ketekunan di dalam Dia. Katakan amin. Jiwa dan tubuh kita, saudara, kebiasaan dosa dalam jiwa dan tubuh kita suka marah. Pikiran kita mulai mengolah, berpikir hal yang sebenarnya tidak harusnya kita pikirkan. Kita pikirkan, akhirnya dia menyedot semua perhatian kita dan kita jadi lemah. Memikirkan hal-hal yang tidak war-war, yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, tetaplah percaya. Isi pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Katakan amin. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa hal itu berarti hidup dalam kedagingan. Hal itu berarti hidup dalam kedagingan yang tadi Bang jelaskan. Jadi tidak usah, amin, kita harus terus membangun, mengejar kewajiban kita hidup taat, makin setia kepada Tuhan. Bukan kewajiban kita mentaati daging, memberi makan kepada daging. Begitu terpengaruh keadaan kita jadi marah, jadi emosi, meledak. Sudah saudara, kita perbuatan daging, kita ada dalam kehidupan kedagingan. Itu sebabnya roh kita akan dibebaskan. Amin saudara, perhatikan baik-baik. Jiwa dan tubuh kita akan mengalami kematian jika kebiasaan dosa masih menemukan kesempatan untuk termanifestasi di dalam diri kita. Roma pasal 8:13 tadi katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Roh kita dibebaskan dari sifat dosa. Dan saat kita adalah, saudara, saat ini bagi kita adalah kehidupan di dalam kebenaran. Kita terus deklarasikan, hidup saya dibangun, diset dalam kebenaran. Hidup saya diselaraskan, hidup saya terus tersedia untuk dibenahi. Untuk dari hari ke hari saya terus melihat Tuhan terus mengimpasi hidupku, keluargaku, rumah tanggaku. Sehingga tidak ada lagi celah-celah di mana dosa masuk dan terus bercokol dalam hidupku. Tetapi rohku makin dibersihkan, hidupku, seluruh kehidupanku, roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna, terjaga, tidak terkontaminasi, tidak lagi tercemar. Tetapi saya terus hidup di dalam kebenaran, membangun gaya hidup saya di dalam kebenaran. Katakan amin. Lihat Roma 8 ayat 10 tadi, saudara, ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Men saudara, tubuh tidak lagi dengan mudah meresponi dosa.
ya, memanifestasikan sifat dosa, tapi yang ada roh yang terbangun, yang terus diselaraskan, dilatih setiap hari, makin mengembang, makin kuat, sehingga tidak lagi mudah terpengaruh. Orang mungkin mau marah, mau bicara apa, kita udah terlatih, kita sudah menjadi orang yang begitu kapasitas hati yang terus diperlebar, diperluas karena kita menyerahkan diri kepada ketaatan, kesetiaan untuk mentaati firman, hidup oleh roh, bukan oleh daging. Katakan amin. Perhatikan saudara, kita perlu mengizinkan sepenuhnya Roh Kudus untuk terus bekerja, memberikan wewenang sepenuhnya kepada kita, roh kita. Untuk apa saudara? Untuk bangkit. Roh Kudus akan selalu melatih kita bangkit. Kita tidak boleh menjadi lemah, tidak boleh menyerah. Saudara harus ambil waktumu, ambil kesempatan engkau mulai berkata, aku di dalam Kristus memiliki kekuatan. Aku di dalam Kristus ada jaminan. Karena kebenarannya ada dan menjadi gaya hidupku. Maka aku percaya aku menjalani suatu kehidupan yang kudus. Setiap hari aku menjalani kehidupan yang suci. Setiap hari aku menjalani hidup di dalam kebenaran. Engkau tidak akan mudah terkontaminasi. Kau tidak lagi mudah mendengar apa kata orang. Kau tidak lagi mudah melihat dan mudah terpengaruh karena melihat keadaan. Fakta apapun akan selalu menjadi berubah ketika engkau punya dasar keyakinan yang kuat. Dalam iman engkau akan selalu melihat Tuhan yang besar. Artinya kalau Tuhan yang besar, masalahmu kecil, Tuhannya yang lebih besar. Katakan amin. Amin saudara. Izinkan Roh Kudus untuk bekerja dari hari ke hari. Karena ketika kita mengizinkan Roh Kudus, kita akan menjalani kehidupan yang kudus dari hari ke hari. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan selalu berbicara, mencoba untuk terpengaruh atau ada hal duniawi. Saudara, Roh Kudus akan berbicara di hati nurani kita. Dia akan mengingatkan, hati-hati, hati-hati. Jadi dia memfilteri hidup kita, memfilteri hati kita. Awas, hati-hati, ini jebakan, ini begini. Harus terhubung secara akurat. Dia akan menolong kita karena dia adalah pribadi yang luar biasa. Katakan amin saudara ya. Oleh karena itu saudara, mari kita terus berikan kesempatan, berikan ruang bagi Roh Kudus leluasa bekerja. Seperti lagu kita di sini. Ku mau pastikan ku miliki hati yang hanya tertuju pada kebenaran-Mu. Ku mau pastikan ku miliki roh yang lembut, mau diajar dalam hadirat-Mu, agar Kau leluasa bekerja, membentuk ulang seluruh hidupku, dan ku kan memancarkan kehidupan Roh-Mu, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya. Di dalam kita kepenuhan Kristus nyata, kita memancarkan kehidupan Kristus itu mampu dan sanggup karena ada kebenaran, ada pemerintahan Tuhan. Ketika ada pemerintahan Tuhan, artinya sistem pemerintahan Tuhan itu beroperasi secara penuh, sehingga bukan kedagingan kita lagi, tapi kebenaran itu bekerja, penundukan diri terjadi. Katakan amin. Katakan amin saudara. Roh Kudus tolong kami. Oleh karena itu saudara, mari pastikan seluruh hidup kita, matikan semua perbuatan-perbuatan tubuh, perbuatan-perbuatan yang daging kita sudah, kita yang buruk. Ini harus menjadi clear dalam hidup kita. Amin. Saudara harus clear dari hal ini. Jangan terus saudara terlalu bodoh kalau engkau terus hidup dalam kondisi itu. Pastikan tidak ada lagi tempat untuk engkau bisa bersembunyi memanifestasikan dosa. Tapi yang ada adalah engkau terus mengizinkan Tuhan, mengizinkan Roh-Nya bekerja secara leluasa. Kondisi hatimu akan selalu ditemukan. Sungguh-sungguh engkau dibangun di dalam kebenaran. Respon dan sikap hatimu tetap terbangun secara akurat. Kita akan menjalani kehidupan bebas dari segala kewajiban untuk taat pada daging. Dengar baik-baik. Kita akan menjalani kehidupan untuk bebas mentaati. Perhatikan, mulai menjalani suatu kehidupan yang bebas dari segala kewajiban mentaati daging. Tidak lagi. Yang ada adalah kita makin menyelaraskan hidup kita. Kewajiban kita adalah taati firman, hidupi firman, terus lakukan. Oleh anugerahnya memampukan kita. Oleh Roh Kudus yang selalu menjadi penolong, pelatih kita, akan memampukan kita dari hari ke hari. Karena itu set pikiran kita. Pastikan, pilih, aku mau berubah. Sehingga dengan komitmen itu, dengan prinsip yang
engkau mau berubah, maka engkau akan menjalani kehidupan terus dari hari ke hari, diselaraskan dalam kebenaran. Engkau akan dengan mudah, tidak terpaksa. Karena itu pilihan, bukan paksaan orang, bukan memaksakan, harus berubah. Tapi kesadaran itu datang dengan sendirinya dalam hidupmu. Katakan amin. Penyerahan diri kepada Roh Kudus, saudara perhatikan baik-baik. Di dalam kita dapat menguatkan roh kita untuk terus membangun persekutuan kita dengan Bapa. Dengan Bapa, ya, dengan Allah sebagai Bapa bagi kita, sebagai pelindung, sebagai pengayom, sebagai Allah yang bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Seringkali kita merasa seperti yatim piatu. Ini harus berubah. Kita adalah anak. Kita adalah anak. Engkau tidak pernah sendiri. Karena itu, kalau engkau sudah diterangi, pewahyuan firman sudah datang, beri diri dan engkau terus hidup di dalamnya, sehingga covenant daripada Bapa itu, Dia adalah Bapa yang baik, akan terus mengamankan hidup kita. Kita tidak lagi sendiri, tetapi oleh Dia kita ada di dalam lindungannya, kita ada di dalam pengayomannya, kita aman di dalam perlindungannya. Amin, saudara. Bahaya apapun tidak akan dapat menyetop kehidupan kita. Bahaya apapun tidak dapat merusak seluruh hidup kita, karena kita memiliki persekutuan. Di dalam persekutuan itu, saudara dengar, kita meluapkan kasih dan cinta, ya, sebaliknya kepada Tuhan, dan Tuhan juga menyatakan kasih yang sempurna. Dan di dalam persekutuan kita akan saling mengasihi, berkasih-kasihan. Kita akan saling, kalau ada hal-hal yang merusak hubungan kita, akan saling memaafkan. Karena persekutuan artinya sesuatu bentuk dari sebuah kehidupan yang terbangun, terikat oleh karena kebenaran. Persekutuan itu terbangun dan terikat walaupun saudara berbeda-beda golongan, dari suku mana, suku ini, suku itu, tingkat sosial rendah dan tinggi dan sedang, kita mampu bersekutu karena kasih Kristus mengikat kita. Dasar yang membuat kita bisa bersekutu adalah kebenaran firman. Allah itu sendiri telah merancang. Kita berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Jadi bukan di luar daripada itu. Karena itu sebagai keluarga rohani, mari kita tanamkan ini terjadi dalam hidup kita. Perhatikan di Roma pasal masih di pasal yang sama, ayat 15-16 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Amin. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita bukan lagi anak yatim piatu. Untuk kita mengenal, nanti next kita akan terus ikuti, Mama akan jelaskan kepada saudara. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama bahwa kita, perhatikan, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan baik-baik saudara. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Ketika kehidupan yang didiami oleh Roh Kudus, perhatikan, kita memiliki, perhatikan, ketika kita memiliki kehidupan yang didiami oleh Roh Kudus, perhatikan, maka kita akan mengetahui. Saya ulangi sekali lagi, maka kita akan mengetahui kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan, mau ulangi sekali lagi, ketika kehidupan kita, saya dan saudara didiami oleh Roh Kudus, maka saudara perhatikan, kita akan mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu di ayat 23 Roma 8. Coba kita lihat ayat 23. Ayat 23 dikatakan begini, Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Amin saudara. Jadi saudara, kita terus memberi diri hanya ketika tubuh jiwa kita dengan baik-baik bebas dari kewajiban untuk mentaati kebiasaan dosa. Amin saudara. Dan tunduk sepenuhnya kepada pimpinan daripada Roh Kudus, tuntunan daripada Roh Kudus di dalam suatu kehidupan sebagai apa? Anak Allah. Amin. Sebagai anak Allah, sehingga apa saudara? Maka kita akan mengerti dan mengetahui secara penuh pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah. Amin saudara. Tidak ada pengangkatan anak-anak Allah sampai penebusan tubuh jiwa
ya kita yang ditetapkan melalui karya Roh Kudus yang berkuasa. Maksudnya saudara, suatu kenyataan bahwa melalui Roh Kudus kita sadar, kita mengerti. Akhirnya kita akan sadar dan mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Karena itu mari kita pastikan hidup kita, pertobatan dari dosa-dosa ini saudara, harus benar-benar saudara kita sadari. Kita benar-benar harus sadar. Kita harus benar-benar memunculkan satu respon, satu kesadaran yang tinggi. Bukan karena keadaan ini berbahaya, bukan karena kondisi ini dilatar belakangi oleh apapun, tapi benar-benar kesadaran akan Tuhan bahwa kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Karena saudara perhatikan, ketika itu ada terbangun dalam hidup kita pertobatan dari dosa-dosa dengan baik, kita akan mengalami di mana kita bertemu, kita mengalami bagaimana persekutuan kita dengan Bapa, kita mengalami bagaimana kita dipulihkan. Ini adalah seperti, perhatikan baik-baik saudara, yang pernah menjelaskan di Yohanes pasalnya yang kedua 13-17. Coba kita lihat Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2. Ketika dia membalikan meja-meja penukar itu, ayat 13 saudara perhatikan. Yesus menyucikan bait Allah, perhatikan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya kepada pedagang-pedagang merpati itu. Pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Perhatikan, pembersihan yang pertama ya terjadi pada masa pelayanan Yesus di bumi ini, itu sudah dilakukan. Dan saudara, pembersihan ini membantu kita untuk bertemu dengan Sang Tuhan dan memenuhi persyaratan bagi kehidupan kita. Untuk apa saudara? Masuk menjadi kehidupan yang terus dibersihkan. Karena itu tidak boleh kehidupan kita di mana bait Allah digambarkan di sana sarang penyamun. Kita tidak boleh ada hal-hal yang tidak benar. Kita harus benar-benar dibersihkan. Kita harus benar-benar dipulihkan sehingga hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Amin saudara. Oke, yang kedua saudara perhatikan, pertobatan yang kedua. Perhatikan ini, pertobatan, minta waktunya, perhatikan. Pertobatan yang kedua saudara, pertobatan dari pekerjaan-pekerjaan kematian. Maksudnya apa, Mam? Perhatikan, pertobatan dari pekerjaan-pekerjaan kematian adalah berpaling dari segala sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kerajaan Allah dan bagi kehidupan rohani. Rohani siapa? Kita. Jadi berhenti dari pekerjaan-pekerjaan kematian. Amin saudara. Ini harus kita sadari. Pekerjaan model apa itu? Berpaling dari semua pekerjaan-pekerjaan kematian. Ya, dan apalagi saudara, tidak menguntungkan. Perhatikan garis bawahi, tidak menguntungkan kerajaan Allah. Tapi sebaliknya mempermalukan, merusak. Amin saudara. Dan bagi kehidupan rohani kita tidak menguntungkan. Perhatikan, ada banyak memang kebutuhan yang kita, ya ada banyak, saya ulangi saudara, ada banyak kebutuhan dan keinginan yang sah di dalam kehidupan kita yang dapat kita lakukan tanpa hal itu. Keinginan kita untuk melepaskan semua hal di bumi yang sah menurut hukum hanya untuk mencari, perhatikan, hal-hal yang menguntungkan, merupakan pertobatan dari pekerjaan-pekerjaan kematian. Perhatikan, kita baca dulu firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 23 sehingga kita makin mengerti. Kita lihat 1 Korintus. Minta waktunya saudara, 1 Korintus pasal 3, 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Perhatikan, 1 Korintus pasal 10 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Segala sesuatu, perhatikan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Perhatikan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin saudara.
Maksudnya apa, Mam? Next kita lihat 1 Korintus pasal 9. Mundur di pasal 9 ayat 23. Ayat 23. Pasal 9 ayat 23 1 Korintus dikatakan begini. Pasal 9 1 Korintus pasal 9 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi apa yang diperbolehkan benar berguna. Lalu segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini dengar baik-baik. Ketika kita berjalan di dalam kehidupan pertobatan dari dosa-dosa, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ketika kita berjalan dalam kehidupan pertobatan dari dosa-dosa, nilai-nilai kita mulai berubah. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita berjalan di dalam kehidupan pertobatan, kita terus menjalani, direstorasi, dipulihkan. Perhatikan baik-baik. Dari segala dosa, kebiasaan-kebiasaan manusiawi, sifat-sifat duniawi, ya, sifat-sifat dosa, perbuatan-perbuatan dosa. Perhatikan. Nilai-nilai kita mulai berubah. Itu pasti. Nilai-nilai kehidupan mulai berubah dong. Tidak mungkin kita terus menjalani kehidupan dosa. Amin. Karena ketika saudara memutuskan saya mau berubah, maka engkau akan melihat nilai-nilai kehidupanmu juga mulai berubah. Amin, saudara. Kebutuhan dan kerinduan roh. Perhatikan kata kebutuhan. Perhatikan saudara. Kebutuhan dan kerinduan roh. Kerinduan roh kita maksudnya. Kebutuhan dan kerinduan roh kita ini. Roh kita. Perhatikan. Menjadi prioritas utama. Dan perhatian serta fokus kita adalah untuk mewujudkan prioritas itu. Jadi yang saudara pilih adalah bagaimana bisa saya terus memenuhi kebutuhan roh saya, kebutuhan dan kerinduan roh saya untuk terus dari hari ke hari diisi, dipenuhi oleh firman. Tidak cuma enak dengar, tapi mau berubah, memberi diri untuk terus. Aku siap, aku mau diselaraskan. Seperti setiap kali saudara komen, aku tersedia, aku mau diselaraskan. Seperti itulah yang diinginkan. Amin, saudara. Karena kebutuhan rohmu tidak akan bisa diisi dengan hal dunia. Hal-hal dagingnya daging, tapi yang roh adalah roh. Orang memikirkan apa yang dari roh, hidup dalam roh akan memikirkan apa yang dari roh. Amin, jelas ini? Jelas ini, saudara ya? Itu sebabnya, saudara perhatikan. Pada waktu sikap dan prioritas kita, perhatikan baik-baik. Pada waktu sifat dan prioritas yang sehat yang ada di dalam hidup kita akan menuntun kita memasuki, perhatikan, memasuki tingkatan pertobatan yang lebih tinggi. Saat itu kita hanya untuk mau, rindu mau melakukan apa yang memuaskan Roh Kudus dan berkenan kepada Allah. Amin, saudara. Jadi ketika saudara memiliki sikap dan prioritas yang sehat ini terbangun, sadar bukan karena paksaan orang, bukan karena keadaan menekan kita. Walaupun iya dari keadaan menekan itu sehingga engkau datang pada Tuhan. Tidak peduli apapun itu, dengar, engkau akan memasuki tingkat pertobatan yang berikutnya, di mana saat itulah engkau ingin mau melakukan apa yang memuaskan Roh Kudus dan berkenan kepada Allah. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Roh Kudus inginkan untuk terus menjadi hidup kita, itu yang engkau akan jalani, itu yang engkau akan terus dituntun, itu yang engkau akan dibawa, diselaraskan, dibenahi dari hari ke hari. Karena keinginan tadi, kerinduan, kebutuhan akan rohmu. Jadi bukan cuci mata, itu daging. Kita berkata orang yang hidup di dalam roh akan memikirkan apa yang dari roh. Amin. Yang dari daging memikirkan apa yang dari daging. Dan orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin, saudara. Ya, ada banyak pemikiran, mungkin usulan, ide dan lain-lain ya, yang baik, yang mungkin masuk ke dalam pikiran kita. Dengar baik-baik, kita tidak mau menyenangkan hal-hal itu jika Roh Kudus tidak menyetujuinya. Artinya setiap kali mungkin ada ide, ada gagasan hal-hal yang datang, pendapat misalnya. Tapi karena engkau terbangun di dalam kebenaran, Roh Kudus di sini seperti tidak menyetujui. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita seperti menolak. Karena gaya hidup kita berbeda dengan ide orang. Karena gaya hidupmu dibangun, diset di dalam kebenaran. Itu yang akan membedakan engkau dengan yang lain. Pola ilahi terbangun di dalam hidupmu. Engkau tidak akan mudah terpengaruh. Haleluya.
Ini yang terus Roh Kudus akan set. Engkau seperti ada konfirmasi. Karena kenapa? Engkau makin hidup, menyelaraskan hidup dalam kebenaran. Kalau orang menempuh jalan ini, bukan memang kelihatannya bukan saudara merasa lebih hebat, tapi itu dasar keyakinan yang saudara bangun. Sehingga engkau terus meyakini dan dengar ketika pewahyuan firman datang atas hidupmu. Pewahyuan itu akan mengamankan hidupmu. Engkau tidak akan mungkin dibiarkan oleh Tuhan. Oh haleluya. Bersiaplah, engkau akan makin meledak di dalam Dia. Amin saudara. Ketika kita bersandar pada pikiran kita manusia, dengar baik-baik, kita akan mengambil bagian pohon pengetahuan yang jahat. Dengar baik-baik. Ketika kita bersandar pada pikiran dan hikmat manusia, kita mengambil bagian dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Maksudnya apa, Mam? Yang baik dari pohon pengetahuan itu sama mematikan, ya, sama mematikan dengan yang jahat yang berasal dari pohon yang sama. Ya, saudara, oleh karena itu, saudara, ketika Adam dan Hawa, Tuhan sudah larang, jangan makan, tapi mereka menyentuh, Hawa menyentuh. Ya, akhirnya mereka mengalami kondisi yang kita sudah tahu ceritanya, Mam, tidak usah flashback lagi ke situ. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus mulai mengenali bahwa kehidupan yang baik, perhatikan, kita harus mulai mengenali ketika pewahyuan firman datang dalam hidup kita. Kita mulai mengenali, makin sadar kehidupan yang baik melalui pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jauh lebih memperdaya dalam menyebar kematian. Jadi saudara berhati-hati. Itu tadi di ayat 10 dan ayat pasal 10 ya 1 Korintus 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Amin saudara. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Jadi kita harus makin bijaksana. Izinkan Roh Kudus terus bekerja sehingga ada filter. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Roh Kudus akan selalu menolong kita. Amin. Apa yang berguna? Apakah itu berguna untuk kita? Kalau tidak berguna, ngapain kita mau ambil? Ngapain kita mau jalani? Kalau itu berguna, kalau itu membangun, ya kita ambil. Tapi kalau itu tidak membangun, jangan. Amin. Justru sebaliknya akan merusak hidup kita, membahayakan hidup kita dan menuju kepada kematian. Jangan. Jadi ini bicara tentang pilihan kita. Dari hari ke hari pewahyuan firman akan memastikan kita tidak lagi terjamah, tersentuh oleh kedagingan. Amin saudara. Kita harus mulai mengenali manusia telah memberikan apa saudara? Kepada diri mereka suatu pilihan untuk mempercayai Tuhan. Perhatikan baik-baik. Setiap orang telah memberi diri untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Perhatikan. Atau bersandar sepenuhnya pada pengertian mereka. Ini pilihan. Menyerahkan diri kepada Tuhan dan bersandar pada kekuatan Tuhan. Atau bersandar pada pengertian sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Coba kita baca. Amsal pasal 3 ayat 5. Oh Roh Kudus, tolong kami. Minta waktunya sebentar ya. Sehingga bagian ini, poin ini kita bisa jelas. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Roh Kudus tolong kami. Apa Amsal pasal 3 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan saudara. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Saudara perhatikan, kita baca sama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Saudara pilih mana? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, atau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri? Halo, pilihan ada pada kita. Amin saudara. Itu sebabnya tanpa menyadari bahwa manusia, perhatikan baik-baik, tidak dapat hidup dengan roti saja, tetapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman, perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah. Amin saudara. Perhatikan, seringkali dan kadang-kadang kita mengalami pemikiran yang baik dapat diterima sebagai pengganti dari apa yang baik. Artinya untuk memikirkan Allah, tetapi tidak ada hikmat manusia yang dapat mengungguli hikmat Allah. Jadi selalu perhatikan, kita sudah belajar kemarin 1 Korintus 1 ayat 20, hikmat manusia adalah kebodohan, hikmat dunia ini adalah kebodohan. Jadi artinya kalau saudara tidak menyerahkan diri selalu ada di dalam tuntunan Tuhan, kita akan selalu terjebak dengan pola yang kita inginkan. Artinya itu terulang, kita memilih apa yang itu tadi, berguna atau membangun. Itu berguna atas hidup kita atau merusak, membangun hidup kita atau tidak, gitu saudara. Amin.
Itu sebabnya saudara, kita berdoa sehingga kehidupan kita terus menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin. Bukan kita mengungguli orang lain, sok-sokan, tapi hanya karena anugerah. Engkau hidup makin menjadi strong di dalam Dia, engkau akan mengalami sebuah perbedaan loh. Karena engkau memposisikan diri, bukan sekedar lata, bukan sekedar ceroboh, bukan sekedar menunjukkan satu keegoisan sensasi ini loh. Tidak saudara, engkau menjalani kehidupan yang terus dipola dalam kebenaran. Amin. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya menjadi saudara kehidupan yang akan terus memancarkan kemuliaan Tuhan dibutuhkan komitmen, kesadaran yang sungguh-sungguh. Kita harus memberi diri kepada Allah. Karena saudara, ketika kita memberi diri kepada Allah, pertobatan dari perbuatan-perbuatan kematian menjauhkan kita. Perhatikan, pertobatan dari perbuatan-perbuatan kematian menjauhkan kita dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Amin saudara. Kita sedang belajar untuk makan dari pohon kehidupan. Next, Mam akan sambung besok. Hari Senin, ini hari Jumat. Sebentar yang melayani gabung di Menara Doa, ya, Mam masih ada waktu untuk revisi tesis, ya, ada perbaikan tesis, dikoreksi. Jadi Mam minta maaf untuk tidak bisa sebentar gabung di Menara Doa. Tapi Mam akan jelaskan hari Senin. Kita akan makan dari pohon kehidupan ketika hidup kita diset dalam kebenaran. Karena pertobatan kita, keputusan kita untuk memilih hidup di dalam Dia, menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, akan menjauhkan kita dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena pohon pengetahuan yang baik dan jahat itulah yang membuat Hawa jatuh. Itu saudara. Nah, kita mulai saudara untuk hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita mulai belajar hidup menyelaraskan diri kita, karena manusia tidak hidup makan dari roti saja, tapi dari perkataan Allah. Kita mulai menawan segala pikiran dan menaklukkannya. Amin. Di mana? Kepada Kristus sampai ketaatan kita sempurna di dalam Dia. Tutup dengan 2 Korintus 10 ayat 5 dan 6. Amin saudara. Izinkan Tuhan menjamah hidup kita dari hari ke hari. Izinkan saudara tidak menjadi orang-orang yang terus biasa-biasa. Engkau harus benar-benar memutuskan hidup radikal, berakar kuat di dalam kebenaran. Hari-hari ini dan hari-hari ke depan, kita akan mengalami kehidupan yang terus terpola dan membedakan. Kita dibedakan dari yang lain. Tuhan tolong kita semua. Mari saudara, nanti lanjut di karena kita akan masuk lagi di dalam manfaat-manfaat pertobatan itu. Amin saudara. Saudara, saya percaya kita semua ditolong oleh Tuhan. Masa-masa pertobatan terus memastikan kita makin lebih hari lebih sadar, lebih hari lebih proaktif dengan perubahan, mengubah hidup kita, nature, sifat dasar, dan tidak lagi melakoni dan menjalani kehidupan yang sudah biasa dan terprogram. Mari lepaskan itu dan hidup dalam roh, hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur siang hari ini kebenaran-Mu sudah datang kepada kami. Hamba percaya firman-Mu terus mengimpasi hidup kami, memastikan kami terus diselaraskan, terus dibenahi, terus dibangun, sehingga kami menjalani kehidupan yang teguh, yang kuat di dalam Engkau. Tantangan-tantangan dunia ini tidak lagi akan mudah mempengaruhi kami, mendoktrin kami, tetapi sebaliknya firman yang mendoktrin kami menjadi dasar yang kuat, akan membuat kami berdiri teguh di masa sukar, di masa-masa yang sangat-sangat mengalami kondisi yang banyak orang tidak sanggup dan tidak mampu. Masa-masa yang menegangkan, masa-masa yang sulit hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kami percaya kami tidak berharap untuk hidup nyaman dengan rasa yang kami inginkan, tetapi kami firman-Mu. Kami mau makin setia, makin taat, makin memberi diri kepada Tuhan. Karena kami percaya pengetahuan pewahyuan firman akan men-set hidup kami dan memastikan kami makin hidup bijaksana. Kami makin hidup terpola di dalam kebenaran. Kami tidak lagi memandang seperti kebanyakan orang memandang, tetapi pola
ilahi itu terbangun. Cara pandang kami berubah karena kami tahu firman-Mu datang untuk tujuannya adalah mengizinkan Roh Kudus bekerja leluasa agar kualitas hidup rohani kami makin meningkat, makin strong in the spirit, terbenahi dalam sikap, dalam respon dan sikap hati setiap hari. Kami percaya hidup kami tak akan sama. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah bersungut, tidak mudah menyerah, tetapi terus fighting spirit dan percaya fakta apapun dapat berubah karena iman kami yakin. Dasar keyakinan iman yang kami bangun adalah Tuhan akan menolong kami. Pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap keluarga, setiap anak-anak rohani. Biarlah kami terus bertumbuh, bergandengan tangan, saling mendoakan, sehingga hidup kami terus makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Siang ini kami berdoa buat Mami Marta. Ayo doa deklarasi. Kami berdoa Mami Marta dalam kendali Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Segala sakit penyakit HB-nya turun, kami berdoa di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi atas hamba-Mu. Kami deklarasikan sistem kekebalan tubuh berfungsi normal, HB-nya normal, di dalam berfungsi dengan baik, sehingga dia fit, dia sehat, dia kembali memiliki kesehatan yang ilahi daripada Tuhan. Kami deklarasikan di dalam nama Yesus terjadi atas Mami Marta. Terima kasih Bapak, tangan dokter, para perawat yang merawat kami, berdoa Tuhan memberkati. Apapun Tuhan, kami berkata Engkau lebih besar, Engkau Allah yang bekerja, dan kami berkata firman-Mu ya dan amin. Kesembuhan, mujizat-Mu terjadi atas hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa seluruh keluarga rohani dalam lindungan Tuhan, dalam kasih dan anugerah. Pas hari kami terus bergandengan tangan, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Kami diselaraskan tersedia dalam rumah, di dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan, pemimpin anugerah yang dipercaya untuk dapat membawa hidup kami. Mereka seluruh anak-anak rohani tersedia memberi diri dengan sukarela. Oh, aku berdoa diberkatilah Engkau. Hidupmu tak akan sama. Engkau mengalami level yang Engkau mengalami next level, excellent spirit terjadi atasmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, sebagai suami, sebagai istri, juga anak-anakmu, usahamu, pekerjaanmu, bisnismu diberkati. Namamu Bapa, kami berdoa bersyukur siang ini. Kami serahkan bangsa dan kota kami ada di dalam intervensi Tuhan. Semua yang terjadi, kondisi apapun, kami berdoa Tuhan pegang kendali. Biarlah bangsa kami, kota kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Makasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Selamat menikmati berkat makan siang ini. Tuhan berkati. Tetap satu hati, tetap bergandengan tangan. Jangan ada penundaan. Shalom buat kita semua dan selamat siang.
berhenti